Shalom dan ketemu sekali lagi dalam ruangan renungan saat indah bersama Tuhan. Terima kasih karena bersama dengan saya, Pastor Malvin Gakim, untuk merenungkan satu lagi message daripada Alkitab. Kali ini kita akan melihat Injil Markus. Sebelum kita membukakan Injil ini, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, segala puji dan sembah hanya padamu ya Tuhan. Tidak ada Tuhan lain lagi yang layak disembah selain pada Engkau ya Allah. Dan pada saat ini kami mengundang kehadiran Roh Tuhan berserta dengan kami dalam merenungkan firman Tuhan di dalam Alkitab. Terima kasih Tuhan, kami persembahkan ini semua dalam nama Yesus. Amin. Baiklah saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus. Pada saat ini, saya ingin mengundang saudara-saudara sekalian untuk melihat satu lagi identiti Yesus dalam Injil, khususnya dalam Injil Markus, yaitu identiti sebagai seorang hamba yang menderita. Untuk itu, mari kita lihat sedikit sebanyak latar belakang daripada Injil Markus. Dalam Injil Markus ini, kita dapat melihat perjalanan kehidupan Yesus Kristus, kisahnya, dan juga pelayanannya yang dilakukan selama 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Jadi saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, kita dapat melihat bagaimana penjelasan Injil Markus terhadap kehidupan dan pelayanan Kristus dalam keadaan yang sangat pantas atau fast forward. Kalau kita lihat secara keseluruhan, Injil Markus ini hanya mempunyai 16 pasal. Dan Injil Markus atau penulis Injil Markus ini tidak terlalu menumpukan kepada butiran kepada setiap peristiwa yang berlaku. Itulah sebabnya apabila penulis Injil Markus ini menjelaskan tentang kehidupan dan juga pelayanan Kristus, ia agak pantas. Dan antara beberapa perkataan yang digunakan sebagai penunjuk bahwa satu cerita atau satu kisah ini beralih kepada kisah yang lain, seperti kemudian, dan sekarang berlaku peristiwa yang seterusnya. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, seperti saya katakan tadi, ada 16 pasal sahaja dalam Injil Markus, yang membuatkan Injil Markus ini antara Injil yang terpendek berbanding dengan Injil yang lain, Injil Matius, Injil Lukas, dan Injil Yohanes. Jadi melalui penerangan dan penjelasan ini, saya percaya Anda semua akan dimotivasikan untuk membacakan Injil Markus ini sekaligus dalam masa yang lebih singkat. Karena 16 pasal saja, Anda boleh membacanya berulang kali untuk mendapat message-nya, dapat menikmati, menghayati perjalanan kehidupan dan pelayanan Kristus Yesus. Kalau kita lihat garis besar bagaimana Injil Markus ini dipersembahkan atau dibentangkan untuk tatapan kita bersama sebagai pembaca, kita dapat melihat daripada permulaannya, ya, di permulaan daripada Injil Markus itu yang ada pada pasal yang pertama ayat 1 hingga ayat 13, kita melihat bagaimana permulaan kepada pelayanan hamba yang menderita ini. Kemudian bermula daripada Markus pasal 1 ayat 14 hingga Markus 6 ayat 6, kita melihat dua pusingan pelayanannya di Galilea, pelayanan Yesus di Galilea. Kemudian kita melihat pada Markus 6 ayat 6 hingga Markus 8 ayat 21, kita dapat rasakan bagaimana hamba yang menderita ini, yaitu Yesus Kristus, bergerak daripada kawasan Galilea.
Kemudian di dalam Markus pasal 8 ayat 22 hingga Markus 8 ayat 38 kita dapat melihat bagaimana pernyataan tentang hamba yang menderita ini di Kaisarea. Oke, ini merupakan satu bahagian di mana kita dapat melihat pernyataan Yesus Kristus berkenaan dengan penderitaannya yang harus dia lalui, khususnya dalam Markus 8 ayat 31. Oke, kita boleh lihat Markus 8 ayat 31 ya saudara-saudara sekalian. Apa yang dinyatakan oleh Yesus Kristus sendiri tentang penderitaannya. Markus 8 ayat 31. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Ini adalah pernyataan daripada Yesus sendiri tentang hamba yang menderita, tentang anak manusia ini. Kemudian daripada Markus pasal 9 ayat 1 hingga Markus 10 ayat 52 kita dapat melihat perjalanan hamba yang menderita ini menuju ke Yerusalem. Kemudian daripada Markus 11 ayat 1 hingga Markus 13 ayat 37 kita dapat melihat bagaimana pelayanan hamba yang menderita ini, pelayanan Yesus Kristus ini di Yerusalem. Dan akhir sekali di bahagian yang terakhir dalam Markus pasal 14 ayat 1 hingga Markus 16 ayat 8 kita dapat melihat puncak daripada pelayanan hamba yang menderita ini, di mana dia melalui kematian dan kebangkitan. Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, dengan penjelasan ini pastinya Anda tidak sabar-sabar untuk membaca berulang kali Markus ataupun Injil Markus ini. Perhatikan pergerakan Yesus Kristus daripada Galilea menuju ke Yerusalem selama 3,5 tahun pelayanannya. 3,5 tahun kehidupan pelayanannya. Jadi pada waktu penulis Injil Markus ini yang diyakini bahwa penulisnya bernama Yohanes Markus, setiap hari ada saja orang-orang Kristen yang menderita, dianiaya oleh karena mereka mengikuti Kristus. Ini yang berada di pikiran, ini yang berada di benak penulis Injil Markus ini pada waktu dia menuliskan Injil ini berkenaan tentang Yesus. Dan kalau kita lihat banyak sekali orang-orang percaya yang terpaksa terpaksa menghadapi banyak kesusahan. Ada di antara mereka dipukul, ada di antara mereka yang dipenjarakan, ada yang di antara mereka yang mana ahli keluarganya disakiti, ada di antara mereka diculik, bahkan dibunuh. Begitu besar cabaran dan penderitaan orang-orang yang mengikuti Kristus. Dan kalau kita lihat secara pendeknya, pada waktu penulis Injil Markus ini, yaitu Yohanes Markus, menuliskan Injil ini, ia sebenarnya pada waktu penganiayaan berlaku pada zaman gereja awal. Untuk itu, Injil Markus ini diberikan kepada mereka yang menderita dan diberikan satu pengharapan bahwa mengikuti Kristus adalah satu langkah yang tepat walaupun terpaksa melalui penderitaan. Oleh karena Yesus Kristus sendiri pernah melaluinya, pernah melalui cabaran, pernah melalui penolakan oleh masyarakat, oleh pemimpin-pemimpin agama. Namun begitu, Kristus yang menjadi hamba yang menderita ini juga memberi pengharapan bahwa ada kesembuhan, ada pemulihan yang berlaku kepada semua orang oleh karena Dia adalah Mesias yang ditunggu-tunggu.
Saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, perjalanan kehidupan Kristus kalau dilihat daripada Injil Markus sangat istimewa. Dia disusun begitu rapi dan melihat bagaimana perjalanan Kristus Yesus daripada pelayanannya di Galilea menuju ke Yerusalem. Walaupun begitu pantas sekali dijelaskan. Ini memberikan petanda kepada pembaca Injil Markus bahwa kehidupan adalah sangat sukar dalam apapun keadaan bagi orang-orang Kristen, ya, yang mengikuti Yesus Kristus. Namun begitu, seperti yang dinyatakan tadi, pengharapan yang diberikan daripada hamba yang menderita ini adalah sebelum pengikut-pengikut Kristus, sebelum Anda dan saya benar-benar melalui penderitaan, Kristus sudah terlebih dahulu melaluinya. Dan pada waktu kita melalui penderitaan, kita akan teringat bagaimana Yesus menang atas penderitaannya. Penderitaan Kristus Yesus sebenarnya bermula bermula sejak Perjanjian Lama, Yesaya 53, dan dipenuhi dalam Perjanjian Baru, khususnya di Injil Markus. Dengarkan pernyataan ini, ya saudara-saudara sekalian, dalam Markus 10 ayat 45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Wah, inilah Yesus Kristus yang digelar sebagai anak manusia, yang digelar sebagai hamba yang menderita untuk Anda dan saya. Ya, Yesus telah memberikan penjelasan yang begitu jelas sekali bagaimana Dia menjadi contoh teladan sebagai pemimpin yang rendah hati, yang sanggup menderita. Oh, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Kristus Yesus, apabila Yesus sudah mati di kayu salib dan bangkit daripada kematiannya, menang ke atas dosa, apakah respon kita? Apakah kita akan memikul salib Yesus Kristus? Apakah kita sanggup menghadapi cabaran dan penderitaan? Apakah Anda rela untuk melalui semua itu demi Yesus Kristus yang menjadi seorang yang agung, pernah menderita, yang menjadi Mesias yang ditunggu-tunggu, Yesus Kristus? Apakah Anda ingin menderita bagi Dia oleh karena Dia sudah terlebih dahulu menderita bagi kita semua? Kalau Anda mau, katakan amin. Puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, terima kasih Tuhan oleh karena kesempatan kami mempelajari satu lagi identiti Yesus Kristus dari sudut pandang Injil Markus, di mana Dia, Yesus Kristus, sudah menderita bagi kami semua. Apabila kami melalui penderitaan oleh karena pengakuan kami, iman kami dalam Yesus Kristus, kami diingatkan bahwa Yesus sudah menang ke atas penderitaannya. Begitu juga dengan kami apabila kami tetap setia kepadamu ya Tuhan, dalam apapun keadaan, kami akan menang. Walaupun ada beberapa ketika kami merasa takut, kami merasa bimbang, tetapi Engkau melihat keperluan kami untuk dikuatkan. Berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan dengan komitmen yang kami sudah buat bersama tadi, sebab kami persembahkan semua dalam nama Yesus. Amin. Sehingga ketemu lagi, Tuhan memberkati.